Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sri Handayani dengan NIM 863138 dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 5A, mata kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia SD kelas tinggi, yang dimana dosen pengampunya itu Bapak Rifki Permana MPD. Saya di sini akan sedikit memaparkan hasil presentasi saya dan juga rekan-rekan saya dari kelompok 3, yang dimana kelompok 3 itu tentang metode pembelajaran bahasa untuk anak yang efektif. Adapun anggotanya itu berjumlah 6 orang: Perdi Paku Gumelar, Abelia Gracela, Rika Dwi Yani, Lina Julianti, Dewi Gita, dan juga saya sendiri Mila Sri Handayani. Adapun pendahuluannya itu, bahasa adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, jadi bahasa itu adalah alat komunikasi yang utama untuk memungkinkan manusia itu saling memahami dan juga bekerja sama untuk berinteraksi. Nah, adapun pembelajaran bahasa itu sangat penting bagi anak-anak usia dini, yang dimana pada bahasa anak-anak otak itu lebih mudah menyerap kosakata dan juga pola bahasa baru. Nah, oleh karena itu dibutuhkan metode yang menarik, aktif, serta menyenangkan. Nah, di sini ada metode bernyanyi. Bernyanyi itu adalah salah satu cara yang efektif untuk mengajarkan bahasa kepada anak-anak. Nah, dengan bernyanyi itu anak-anak lebih mudah memahami bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Misalkan bernyanyi yang sering anak-anak nyanyikan, contohnya lagu Balonku misalkan. Terus adapun lagu-lagu anak-anak yang sederhana dan juga berirama dapat membantu anak-anak itu memahami dan juga mengingat kosakata baru. Nah, jadi dengan bernyanyi anak-anak itu dapat mudah memahami dan juga mengingat kosakata yang baru. Nah, adapun metode bermain. Nah, di mana metode bermain itu adalah salah satu cara yang efektif untuk mengajarkan bahasa kepada anak-anak. Nah, dengan bermain, anak-anak dapat belajar bahasa dalam konteks yang nyata dan juga menyenangkan. Nah, di sini ada metode cerita. Metode cerita adalah salah satu cara yang efektif untuk mengajarkan bahasa kepada anak-anak. Misalkan anak-anak itu diajarkan untuk bercerita kepada sesama temannya, terus ataupun sama gurunya diajarkan untuk bercerita supaya itu mendapatkan kosakata dan juga mengingat bahasa-bahasa yang baru. Misalkan bercerita tentang kehidupan sehari-hari, misalkan si anak-anak itu kemarin habis dari mana, nanti bisa saling bertukar cerita kepada teman-temannya. Terus misalkan bercerita pendek, misalkan berdongeng atau cerita-cerita yang lainnya. Nah, jadi di dalam cerita ini dapat membantu anak-anak itu memahami struktur dan juga kosakata baru. Nah, adapun di sini metode interaksi. Nah, di dalam metode interaksi ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengajarkan bahasa kepada anak-anak. Nah, dengan berinteraksi sesama temannya, sesama lingkungan sekitarnya, ataupun interaksi kepada gurunya itu, dengan berinteraksi anak-anak itu guru dapat membantu anak-anak memahami dan juga menggunakan bahasa dalam konteks yang nyata.
Misalkan interaksi itu bukan hanya kepada temannya saja ya. Interaksi itu dapat dilakukan oleh anak-anak kepada gurunya ataupun gurunya berinteraksi kepada anak-anak. Jadi akan ada kosakata dan juga temuan-temuan kosakata baru serta dapat diingat oleh si anak-anak tersebut. Adapun kesimpulannya itu adalah pembelajaran bahasa untuk anak-anak itu memerlukan metode yang efektif dan juga menyenangkan. Nah, jadi ketika pembelajaran bahasa itu menggunakan metode yang efektif serta menyenangkan, pasti anak-anak juga lebih memahami dan juga senang untuk berinteraksi, untuk untuk berinteraksi serta memudahkan anak-anak itu memahami tentang bahasa-bahasa anak dan juga temuan-temuan bahasa yang baru. Nah, metode bernyanyi, bermain, cerita, dan juga interaksi adalah beberapa contoh metode yang dapat digunakan untuk mengajarkan bahasa kepada anak-anak. Mungkin itu saja presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.